dan akhirnya bertemu dengan orang Jepang yang bahasa Inggrisnya juga hancur. Jadi mereka lebih sabar, mereka lebih bersedia dan hampir seperti telepati tapi nyambung-nyambung gitu. Dan akhirnya ada yang mau memberikan modal. ...2010 adalah momentum di mana Yahoo mengakuisisi sebuah sosial media dari Indonesia, Kopro. Dan kemudian banyak pemodal Ventura yang sesungguhnya yang mengerti bisnis internet datang ke Indonesia, bertemu dengan para entrepreneur asal Indonesia. Saya juga punya kesempatan bertemu dengan mereka. Namun di sana saya belajar dengan tebal muka, gagal berkomunikasi. Karena bahasa Inggris saya hancur. Saya bisa membaca bahasa Inggris dengan baik, bisa mendengar, namun saya tidak pernah ngobrol. Dan saya gagal. Dari Amerika, Eropa. Selama sejam saya bisa melihat wajah mereka itu, merasa bahwa mereka itu menghabiskan waktu ngobrol dengan saya, tidak mengerti. Namun kembali modal tebal muka, mengalahkan gigih, mengalahkan diri sendiri, saya terus mencari. Dan akhirnya bertemu dengan orang Jepang yang bahasa Inggrisnya juga hancur. Jadi mereka lebih sabar, mereka lebih bersedia dan hampir seperti telepati tapi nyambung-nyambung gitu. Dan akhirnya ada yang mau memberikan modal, tidak besar, tapi itu justru jadi sebuah kesempatan. Saya diajak pertama kalinya ke Singapura, kemudian ke Jepang, dan melihat bagaimana perusahaan internet luar di negara maju beroperasi. Dan di sana saya punya teman, rekan untuk minimal ngobrol bahasa Inggris ancur-ancuran secara reguler, dan lantas bisa memperbaiki bahasa Inggris saya. Itu adalah semua modal kegigihan. Sekarang bahasa Inggrisnya sih udah nggak ancur-ancur banget sih, udah bisa diundang sebagai pembicara di berbagai belahan dunia, dan tahun ini saya punya kesempatan untuk dipilih sebagai satu-satunya orang Indonesia mewakili yang global leader dari World Economic Forum, dan itu juga sebuah, tapi itu juga tidak instan tadi, proses selama 7 tahun. Tadi, bambu runcing, keberanian, kegigihan. Tapi pejuang kemerdekaan Indonesia tidak mungkin hanya bermodal tadi, nekat dan gigih. Driver, penggerak utamanya adalah harapan. Harapan bahwa perjuangan mereka ini tidak akan sia-sia. Harapan bahwa Indonesia akan merdeka suatu hari. Dan itu juga terjadi di saya. Internet jelas mengubah hidup saya. Raksasa-raksasa besar masuk ke Indonesia. eBay masuk di tahun 2010, Rakuten 2011, roket internet dan seterusnya. Mereka semua membawa modal yang begitu besar, dan lebih luar biasanya mereka sudah menjalankan bisnis ini puluhan tahun, sudah punya teknologinya, sudah tahu bagaimana ini harus berkembang. Di atas kertas, Tokopedia tidak punya harapan untuk menang. Namun di 2014 Oktober, Tokopedia berhasil menjadi perusahaan pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan kepercayaan dari SoftBank dan Sequoia Capital di investasi sebesar $100 juta atau 1,2 triliun rupiah saat itu. Dan itu jadi sebuah momentum yang kembali di mana Indonesia tidak lagi dianggap sebagai negara pasar. Tadi pertanyaan-pertanyaan investor awal, Indonesia ini hanya negara pasar, tapi tidak. Sekarang uangnya yang masuk ke Indonesia, bukan brandnya. Sebelum-sebelumnya perusahaan-perusahaan luar, brand-brand luar yang masuk ke Indonesia, membangun brand luar di Indonesia. Sekarang uangnya yang masuk ke Indonesia, mengembangkan brand asal Indonesia, merekrut, membuka lapangan pekerjaan yang begitu luas, karena Indonesia sudah dianggap mampu bersaing secara global. Investor seperti SoftBank, mereka investasi ke seluruh dunia. Mereka adalah investor terbesar di Alibaba. Sekarang Alibaba menjadi raksasa terbesar internet di China.
jadi kebanggaan saya. Sequoia Capital, mereka investasi di banyak sekali perusahaan teknologi sejak awal. Di Apple, Google, YouTube, mereka satu-satunya investor di Bali, WhatsApp, Instagram, dan mereka sebagai investor teknologi sudah berani untuk pertama kalinya investasi di Tokopedia. Dan ini menjadi momentum karena setelah itu mereka terus mencari siapa lagi entrepreneur muda Indonesia yang sedang mengembangkan sebuah platform yang global. Kemudian Sequoia kemudian investasi di Gojek, dan kelihatan produk-produk Indonesia kemudian naik kelas, mampu bersaing secara global di panggung dunia. Tadi pertanyaan investor-investor awal, jika raksasa-raksasa besar masuk ke Indonesia, bagaimana kamu menghadapi mereka? Ketika itu terjadi, saya belajar bahwa ternyata inilah keunikan era internet. Saya selalu menyebut bahwa di generasi internet ini, saya merasa beruntung sekali lahir dan besar di generasi internet. Di generasi internet, siapa saja, termasuk underdog, punya kesempatan yang sama untuk menciptakan peluang mereka sendiri, untuk menantang status quo, bermodal keberanian dan kegigihan. Dengan punya harapan, bertahan, hidup, dan kemudian menjadi pemenang. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Facebook itu bukan sosial media pertama di dunia. Sudah ada Friendster yang begitu banyak dipakai orang, sudah ada MySpace yang lebih dulu menggurita di Amerika, dan hanya sosial media di Harvard, di sebuah universitas Amerika. Namun kemudian mereka itu adalah penantang status quo. Mereka itu ada underdog di hari pertamanya. Namun berkat modal tadi, gigih dan membangun produk yang lebih baik, akhirnya mereka menjadi pemenang. Google misalnya, juga bukan search engine pertama di dunia. Ada Astala Vista, ada Yahoo. Namun berdiri Google yakin mereka bisa mengembangkan sebuah produk yang lebih baik. Bahkan awalnya Google hampir mau menjual code mereka ke Yahoo, hanya seharga $100.000. Ya bisa lihat sekarang, Google menjadi perusahaan yang begitu punya dampak besar, begitu besar. Dan itu semuanya lahir dari underdog, orang-orang yang menantang status quo. Itulah kehebatan generasi internet, generasi kenyamanan atau akses yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh generasi sebelumnya. Kita beruntung berada di generasi tersebut. Semua itu berkat modal harapan tadi. Harapan bahwa kenapa saya bisa gigih dan berani, karena saya ingin entrepreneur berikutnya Indonesia, anak muda dari pulau manapun, mereka tidak perlu dihadapkan pada 5 pertanyaan tadi. Ketika mereka punya mimpi besar, mereka tidak disuruh untuk gak usah mimpi mulu-mulu. Saya punya harapan bahwa tadi internet akan menjadi tiket saya untuk mengubah hidup saya dan keluarga saya lebih baik, dan itu terjadi. Dan tidak hanya itu, ternyata dalam perjalanannya saya menyaksikan sendiri bagaimana internet dan Tokopedia juga membantu perekonomian Indonesia. Tokopedia bisa bertumbuh berkat titipan-titipan kepercayaan penjual-penjual yang bergabung di Tokopedia. Dan semua di antara mereka itu modal percaya. Bayangkan penjual di Tokopedia itu, mereka jualan, uangnya nggak didapat terlebih dahulu. Mereka harus percaya kepada Tokopedia. Itu tidak mudah. Dari 70 toko di tahun pertama berkembang, sekarang sudah hampir 1 juta toko. Tersebar di seluruh Indonesia, memasarkan puluhan juta produk. Nanti bisa ke YouTube, cari namanya Tokopedia, Bagibu. Itu adalah salah satu toko dari Bali, Bali Bibit Bagus. Itu dikembangkan oleh sebuah keluarga, lengkap. Seorang ayah, ibu, dan anaknya. Anaknya waktu masih SD, hobi menanam tanaman, dan iseng-iseng menjual bibit tanaman, dan sekarang jadi bisnis keluarga. Dan itulah potret orang Indonesia. Tulang punggung Indonesia kan 60% ada di UKM.
Dan itu adalah kelebihan yang kalau dikreasikan dengan internet akan menjadi power yang sangat luar biasa. Sebagai penutup, saya mungkin ingin mengingatkan kepada teman-teman, jika di awal karir saya mendapatkan pesan bahwa janganlah bermimpi tinggi-tinggi. Namun saya ingin mengingatkan bahwa pendiri bangsa ini, Bapak pendiri bangsa ini, Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwa bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Terima kasih.